Drama besar mulai menyelimuti akhir pekan Moto3 Catalunya 2026. Bukan hanya soal persaingan panas di lintasan, tetapi juga dugaan permainan kotor yang disebut-sebut ikut mempengaruhi hasil kualifikasi Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia itu awalnya dipastikan start dari posisi ke-21 setelah gagal mendapatkan hasil maksimal di sesi praktis dan kualifikasi. Namun situasi berubah drastis setelah FIM melakukan investigasi terhadap insiden yang terjadi di sesi penentuan grid. Hasilnya mengejutkan. FIM akhirnya menjatuhkan hukuman kepada pembalap Irlandia Casey O'Gorman karena dianggap melanggar aturan saat sesi kualifikasi berlangsung. Akibat penalti tersebut, Casey harus turun 12 posisi grid. Dan keputusan itu otomatis membuat Veda naik satu tingkat dari posisi 21 ke posisi 20 pada starting grid Moto3 Catalunya 2026. Meski hanya naik satu posisi, situasi ini langsung memunculkan pembicaraan panas di kalangan penggemar Moto3. Karena banyak pihak mulai menduga ada permainan agresif dan tindakan tidak sportif selama sesi kualifikasi yang merugikan beberapa pembalap, termasuk Veda. Apalagi sebelumnya, Veda memang terlihat kesulitan mendapatkan lap bersih saat mencoba memperbaiki catatan waktunya. Beberapa kali ia kehilangan momentum akibat trafik padat dan situasi lintasan yang kacau. Kini setelah FIM menjatuhkan hukuman kepada Casey O'Gorman, banyak penggemar Indonesia mulai merasa dugaan mereka terbukti, bahwa Veda memang berada dalam situasi yang tidak sepenuhnya adil. Walaupun FIM tidak secara langsung menyebut adanya kecurangan, investigasi dan penalti tersebut dianggap menjadi bukti bahwa sesi kualifikasi Catalunya berlangsung sangat panas dan penuh manuver beresiko. Dan Veda Aoyama, kondisi cuaca dingin Catalunya menjadi musuh utama Veda sepanjang akhir pekan ini. Temperatur lintasan yang rendah membuat grip ban depan sangat sulit diprediksi dan berdampak langsung terhadap rasa percaya diri pembalap. Dan itu sangat terasa pada Veda. Aoyama menjelaskan bahwa sebenarnya Veda tidak kehilangan kecepatan dasar. Masalah utamanya justru terletak pada feeling terhadap motor yang berubah drastis akibat grip buruk. Ketika ban depan tidak bekerja maksimal, pembalap biasanya kehilangan keberanian saat masuk tikungan cepat. Dan bagi rider seperti Veda yang mengandalkan agresivitas cornering, situasi tersebut sangat berbahaya. Karena itu, Veda terlihat jauh lebih hati-hati dibanding biasanya. Padahal sepanjang musim 2026, salah satu kekuatan terbesar Veda justru berada pada keberaniannya saat duel jarak dekat dan manuver telat pengereman. Namun di Catalunya, semuanya terasa berbeda. Kombinasi cuaca dingin, grip rendah, dan kekacauan sesi kualifikasi membuat performa Veda menurun cukup drastis. Namun menariknya, situasi sulit seperti ini justru mulai memunculkan dukungan besar dari penggemar Indonesia. Karena banyak yang percaya, Veda sebenarnya sedang menghadapi kondisi yang tidak normal, mulai dari masalah grip, trafik lintasan, hingga dugaan permainan agresif antar pembalap di sesi kualifikasi. Dan ketika FIM akhirnya menjatuhkan penalti kepada Casey O'Gorman, narasi bahwa Veda dicurangi langsung semakin ramai dibicarakan. Walaupun tidak ada bukti bahwa Veda menjadi target langsung, banyak fans merasa pembalap Indonesia itu dirugikan oleh situasi lintasan yang terlalu liar. Apalagi Moto3 memang dikenal sebagai kelas paling brutal dalam dunia Grand Prix. Slipstream besar, rombongan padat, dan perebutan towing seringkali membuat sesi kualifikasi berubah kacau. Banyak pembalap sengaja mencari slipstream lawan demi mendapatkan keuntungan waktu. Dan kadang situasi itu justru merugikan rider lain yang sedang mencoba mendapatkan lap ideal. Veda tampaknya menjadi salah satu korban dari kondisi tersebut di Catalunya. Namun meski harus start dari posisi ke-20, peluang Veda sebenarnya belum sepenuhnya terbuka. Moto3 terkenal sangat tidak terduga. Pembalap yang start dari belakang tetap bisa menembus grup depan jika memiliki race pace bagus dan strategi tepat. Dan Veda sudah beberapa kali membuktikan hal itu musim ini. Salah satu contohnya terjadi di Moto3 Spanyol 2026 ketika ia sukses melakukan comeback luar biasa dari posisi belakang hingga finish di papan depan.
Karena itu, banyak penggemar masih optimis. Apalagi karakter sirkuit Catalunya terkenal sering menghasilkan pertarungan rombongan besar hingga lap terakhir. Artinya, posisi start memang penting, tetapi bukan segalanya. Jika Veda mampu menemukan kembali rasa percaya dirinya, peluang untuk menciptakan comeback besar masih terbuka lebar. Terlebih, mental balap Veda musim ini terlihat jauh lebih matang dibanding awal musim. Ia mulai mampu mengontrol emosi dan tidak mudah panik ketika menghadapi tekanan besar. Dan pengalaman menghadapi situasi sulit seperti Catalunya justru bisa menjadi pelajaran penting untuk masa depan karirnya. Kini perhatian penggemar Indonesia tertuju pada race utama. Bisakah Veda Ega Pratama membungkam semua drama dan membalas situasi sulit ini dengan comeback besar? Atau justru kekacauan Catalunya akan kembali menghancurkan mimpinya meraih podium Moto3 2026? Satu hal yang pasti, cerita Veda Ega Pratama di Catalunya kini bukan sekedar soal balapan, tetapi juga soal perjuangan melawan tekanan, kondisi sulit, dan situasi panas yang mulai menyeret Moto3 ke drama yang jauh lebih liar. Nama Veda Ega Pratama kini benar-benar mulai mengguncang dunia balap internasional. Bukan hanya penggemar Indonesia yang terus membicarakannya, tetapi akun resmi MotoGP pun ikut memberi sorotan khusus terhadap performa luar biasa pembalap muda Honda Tim Asia tersebut. Sorotan itu muncul setelah Veda kembali tampil impresif di Moto3 Prancis 2026 dengan finish di posisi keempat di sirkuit Bugatti Le Mans. Hasil tersebut semakin mempertegas bahwa performa Veda musim ini bukan sekedar kejutan sesaat. Yang membuat banyak rival mulai waspada bukan hanya soal kecepatannya, tetapi konsistensinya. Di musim debut penuh Moto3 2026, Veda justru tampil sangat stabil menghadapi tekanan kelas dunia. Ia beberapa kali mampu menembus posisi 6 besar dan mulai rutin bertarung di grup depan bersama para pembalap terbaik Moto3. Bahkan, akun resmi MotoGP sampai ikut memberikan perhatian khusus melalui media sosial mereka. MotoGP menilai Veda menunjukkan perkembangan yang sangat cepat dan berhasil menjaga konsistensi di tengah persaingan yang brutal. Hal seperti ini tentu bukan sesuatu yang biasa, sebab tidak banyak rookie Asia yang langsung mampu tampil kompetitif di Moto3 sejak musim pertamanya. Apalagi Moto3 dikenal sebagai kelas paling kacau dan sulit diprediksi dalam dunia Grand Prix. Selisih waktu antar pembalap sangat tipis, satu kesalahan kecil saja bisa membuat posisi langsung terlempar jauh. Namun, Veda justru terlihat semakin nyaman dari seri ke seri. Le Mans menjadi bukti terbaru perkembangan besar tersebut. Dalam balapan penuh drama dan lintasan basah, Veda sempat tercecer hingga keluar 10 besar, tetapi ia tidak panik. Pembalap asal Gunung Kidul itu justru mampu bangkit perlahan dan melakukan comeback luar biasa hingga finish keempat. Yang menarik, Veda mengaku kunci penampilannya di trek basah adalah tetap tenang dan tidak terlalu agresif. Pendekatan itu membuatnya mampu bertahan ketika banyak pembalap lain kehilangan kontrol akibat memaksakan kecepatan. Mentalitas seperti inilah yang mulai membuat banyak orang kagum. Karena biasanya pembalap muda cenderung terlalu emosional saat berada di situasi sulit. Tetapi, Veda justru menunjukkan kedewasaan dalam membaca balapan. Ia tahu kapan harus menyerang, ia tahu kapan harus bersabar, dan yang paling penting, ia tetap fokus meski sempat kehilangan posisi. Performa stabil tersebut membuat posisi Veda di klasmen sementara Moto3 2026 ikut melonjak. Kini, ia mulai menembus papan atas dan bahkan disebut sebagai salah satu kandidat terkuat Rookie of the Year musim ini. Pencapaiannya semakin terasa spesial karena ia menjadi satu-satunya pembalap Asia Tenggara yang mampu berada di papan atas klasemen Moto3 musim ini. Tidak hanya itu, catatan poin Veda di awal musim bahkan mulai dibanding-bandingkan dengan beberapa legenda besar MotoGP. Dalam 5 seri awal Moto3 2026, Veda berhasil mengoleksi sekitar 50 poin. Jumlah tersebut disebut lebih baik dibanding awal karier Marc Marquez maupun Valentino Rossi saat pertama kali tampil di Grand Prix. Tentu, perbandingan itu belum berarti Veda akan langsung menjadi legenda besar. Namun, fakta tersebut menunjukkan betapa impresif start kariernya sejauh ini. Dan itulah yang mulai membuat para rival waspada. Sebab, Veda tidak lagi dianggap sekedar rookie biasa. Ia mulai dipandang sebagai ancaman nyata. Beberapa pembalap yang sebelumnya lebih diunggulkan, kini mulai kesulitan mengabaikan keberadaan rider Indonesia tersebut. Kecepatan Veda di trek teknis, keberaniannya saat duel dan kemampuannya bertahan dalam tekanan membuat namanya semakin dihormati di pedok. Bahkan pengamat Moto3 mulai melihat Veda sebagai proyek jangka panjang yang sangat menarik.
Kariernya sendiri memang berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum naik ke Moto3, Veda sukses menjadi juara Asia Talent Cup 2023 dan tampil impresif di Red Bull Rookies Cup. Kini, saat masuk level dunia, adaptasinya ternyata jauh lebih cepat dibanding banyak prediksi. Bersama Honda Tim Asia, Veda perlahan membangun reputasi sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Asia. Dan yang paling berbahaya, performanya terlihat terus meningkat. Ia belum mencapai titik terbaiknya, tetapi sudah mampu membuat banyak orang mulai berbicara tentang masa depan besar. Tentu perjalanan Veda masih sangat panjang. Moto3 musim ini baru berjalan beberapa seri dan tantangan ke depan akan semakin berat. Rival-rivalnya juga pasti mulai mempelajari gaya balapnya lebih detail. Namun, satu hal kini terasa semakin jelas. Dunia MotoGP mulai benar-benar memperhatikan Veda Ega Pratama. Dan ketika akun resmi MotoGP sampai ikut menyorot konsistensinya, itu menjadi tanda bahwa pembalap muda Indonesia tersebut tidak lagi dipandang sebelah mata. Kini pertanyaan besar mulai muncul di pedok Moto3. Bisakah Veda Ega Pratama mempertahankan konsistensi luar biasanya hingga akhir musim dan benar-benar mencetak sejarah besar untuk Indonesia di dunia Grand Prix? Di balik deru mesin yang memecah kesunyian di kawasan Departemen Sarthe, Prancis, tersimpan sebuah harapan besar dari sebuah bangsa di Asia Tenggara. Sirkuit Bugatti, Le Mans yang legendaris, kini menjadi saksi bisu kemunculan seorang fenomena baru dari Indonesia. Veda Ega Pratama, pemuda asal Gunung Kidul yang masih berusia belia, kini bukan lagi sekedar nama pelengkap dalam daftar pembalap Moto3. Ia telah menjelma menjadi sosok giant killer yang siap mengacak-ngacak dominasi pembalap Eropa di tanah mereka sendiri. Memasuki seri kelima dalam kalender balap dunia musim 2026, atmosfer di Le Mans terasa berbeda bagi tim dan penggemar Veda. Jika pada seri-seri awal ia masih dianggap sebagai pendatang baru yang sedang belajar, kini pandangan dunia telah berubah. Keberhasilan luar biasa di sirkuit-sirkuit sebelumnya telah menempatkan Veda di posisi ke-6 klasmen sementara, sebuah pencapaian yang bahkan melampaui ekspektasi para pengamat balap internasional paling optimis sekarang.